Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang hadir, yang sempat hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, ibu-ibu, para orang tua siswa yang sempat hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini yang saya hormati, dan anak-anakku semua ya, baik siswa lama maupun siswa baru yang saya banggakan, yang saya andalkan di madrasah kita yang tercinta ini, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar, untuk bersama-sama kita memulai lagi program belajar mengajar kita di tahun ajaran yang baru. Sekarang kita sudah masuk di tahun ajaran 2025-2026 ya. Jadi kita sudah meninggalkan tahun ajaran kemarin, tahun 2024-2025 kita sudah tinggalkan. Nah, karena tahun ajaran baru, maka hari ini juga adalah suasana baru, semuanya baru, baik siswa lama maupun siswa baru, semuanya baru ya. Sekolah menengah pertama disingkat SMP. Nah, jadi Madrasah Sanawiyah itu bahasa Arabnya SMP ya, MTS itu bahasa Arabnya SMP. MTS itu ada bedanya dan ada persamaannya. Nah, sebentar kita saya tidak bahas di sini. Kalau di sini saya bahas, kalian berdiri, dan Anda semua berdiri sampai jam 12. Nah, sehingga sebentar setelah kita ambil pagi ini hanya pembukaan ya, pembukaan matsama ini matsama, kepanjangannya ini masa ta'aruf siswa madrasah ya, masa ta'aruf siswa. Apa artinya masa ta'aruf? Artinya itu bahasa Arab lagi. Ta'aruf itu bahasa Arab. Siapa yang tahu artinya? Saya kasih hadiah. Naik haji ya, apabila sudah mampu. Artinya ta'aruf itu artinya perkenalan ya. Anda semua yang baru bergabung di MTS Al-Hidayah, saya ucapkan selamat datang Anda semua siswa baru MTS Al-Hidayah. Selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, madrasah yang beradab dan berkarakter. Anda semua, pembelajaran utama kita adalah pelajaran adab. Apa itu adab? Sopan santun. Karakter ya, dan karakter itu adalah kita belajar tentang sifat-sifat yang baik ya, untuk membentuk karakter pribadi yang unggul ya, karakter yang hebat. Jadi semua kelas 7 semuanya naik kelas 8. Tepuk tangan dulu untuk yang kelas 7 kemarin ya, semua naik di kelas 8. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpagi-pagi datang dan bergabung dengan kita semua untuk menunjukkan semangat. Jadi kita harus menunjukkan semangat ya, jangan lembur ya. Ya, kalau pemuda itu modalnya satu nih, yaitu modal semangat ya. Keluarga besar Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, ini adalah hari permulaan yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan
rahmat, hidayah. Jadi kalau Anda semua mau meninggalkan rumah, ya baca apa kan kita baca kalau mau tinggalkan rumah? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, ya, Bismillahi dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan diri. Alallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi kepada anak-anak peserta tentang tata tertib yang berlaku di MTS Al-Hidayah atau Madrasah Tenaga Al-Hidayah. Saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu tata tertib? Ya, ada yang tahu? Aturan yang harus diikuti, misalnya apa? Yang berlaku di rumah kalian masing-masing. Misalnya apa? Yang berlaku di rumah. Kalau misalnya di rumah ada peraturan dibikin oleh orang tua, kalau sudah jam 8 nih semua harus ada di rumah. Kalau jam 8 malam, kalau mau keluar rumah apalagi anak perempuan, ya, kalau mau keluar rumah minta izin, ya, orang tua tak mengatakan minta izin baru pergi, jangan langsung pergi. Nah itu adalah tata tertib atau aturan sederhana yang berlaku di dalam rumah tangga. Itu antara lain sebutnya, ya, yang namanya aturan atau tata tertib. Tata tertib berlalu lintas namanya. Ya, ada lampu traffic light, lampu merah itu kuning, lampu merah kuning hijau, ya, atau hijau kuning merah, namanya lampu lalu lintas. Tapi biasa kita sebut saja lampu merah. Tadi selanggar itu lampu merah, ya. Lampu hijau, bisa nih jalan terus. Itu juga aturan, itu juga tata tertib, namanya tata tertib berlalu lintas. Kalau kita masuk masjid, ada juga tata tertibnya, namanya adab-adab. Adab-adab masuk masjid. Apa itu? Siapa yang tahu adab-adab masuk masjid? Kalau mau masuk ke masjid, kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh kita bawa najis masuk ke dalam masjid, ya. Tidak boleh, harus dalam keadaan suci.
Kalau masuk di masjid jangan bawa sepatu masuk, karena itu sepatu ada najisnya. Dilepas di tempat sendal atau di tempat sepatu di titik kalau kita masuk. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, itu kita baca kalau mau masuk masjid. Kalau mau keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Jadi kalau mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kalau mau keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Baca doa keluar masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku menginginkan fadilah-Mu, fadilah, keutamaan. Itu kita baca kalau meninggalkan masjid. Itu peraturan masuk dan keluar masjid. Itu namanya adab. Kalau sampai di dalam masjid tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh ribut kita dalam masjid. Tidak boleh kita bercerita gosip. Ya, tidak boleh kita bergosip di dalam masjid. Cerita sembarang ya. Diceritakan semua kejelekannya orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lari itu malaikat kalau di dalam masjid kita menceritakan kejelekannya orang lain. Oh, ya lu kawin, ya. Rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sahnya sholat. Nah, itu adalah peraturannya. Nah, tapi itu nanti kita bahas ya. Yang kita mau bahas sekarang adalah tata tertib yang berlaku di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah. Ya, kira-kira bisa jadi ingat kalau saya sampaikan sebentar ada 500 poin. Hah? Nah, bisa ya? Ya, jadi yang bawa alat tulis menulis boleh dicatat-catat, tapi yang sudah dihafal tidak usah dicatat. Yang kira-kira tidak bisa, yang belum bisa saja dihafal dicatat, ya? Ya, belajar ya, betul. Itu mengikuti. Hah? Bisa diganti dengan layangan. Ya, saya bisa bagus. Layang bisa juga. Ya, layang. Apa lagi? Ya, lukisan dia boleh ke sini. Wah, bagus bikin kaligrafi ya. Praktek, lebih bagus. Sekarang anak-anak itu banyak menghafal ya, tidak tahu praktek. Sekarang kita mau anak-anak bisa berbuat. Nanti praktek cara menyetrika di sekolah. Bagaimana cara menyetrika baju? Praktek, ya. Bagaimana cara mencuci baju? Praktek nanti di sekolah. Supaya kalian, saya mau lihat ini siapa yang tidak pernah cuci baju di rumahnya. Biar ada mesin cuci juga, tetap ada caranya itu mencuci baju yang bagus yang bersih ya. Jangan selalu percaya di mesin cuci. Mesin cuci itu kalau dia banyak dagingnya harus terputar di begini, ya, dia bersih. Nah, supaya bersih bagaimana caranya? Bagaimana cara melipat baju? Nah, ini laki-laki perempuan harus tahu cara melipat sarung, melipat baju, melipat celana. Yang kalian tahu satu nih kayaknya sekarang ini, melipat apa sih? Melipat uang. Ya, kalau melipat uang kita semua. Balik-balik, cepet-cepet. Iya. Ya, makanya sekarang ada lagi namanya hanger ya, hanger pakaian. Tidak perlu dilipat, tetapi digantung-gantung saja. Apalagi yang perlu dipelajari? Lagi-lagi belajar beternak ayam. Apa gampang? Ya, belajar beternak lele, belajar beternak ikan nila. Ada juga alumni MT Al-Hidayah buka usaha butik. Dia lepas dari MT Al-Hidayah masuk di SMK 6 bagian desain ya. Ya, apa itu? Bagian tekstil, desain tekstil ya. Sekarang dia sudah bisa menjahit baju, sudah ada butiknya. Dia jahit sendiri bagian luar.
sudah kaya. Tidak perlu jadi pegawai negeri ya. Kalau kita mampu berwirausaha, usaha. Saya pun ini bukan pegawai negeri. Ini sekolah biasa nilai ini saya yang dirikan. Kalau tanya, saya yang dirikan ini sekolah. Belum ada yang biasa nilai saya, tapi sudah ada gedungnya ini, sudah ada gedung. Ada gedungnya ini gedung warisan dari SMA PGRI ya, kalau Bogor. Karena bangkrut dijual ke Yayasan Hidayah, dibeli gedungnya. Tapi belum berdiri sekolah. Nanti saya masuk tahun 1995 saya masuk ke yayasan ini, maka saya mendirikan sekolah dengan 5 panitia pendiri, 5 orang. Saya bergabung mendirikan sekolah. Ya, tidak perlu dicatat ini ya, nggak perlu diingat tuh. Biasanya itu kalau denda-denda itu lah, cuma kita ingat, biar tidak dicatat. Tidak usah dicatat nih. Kalau 2 kali ditangkap dapat 50.000 saya. Ya. Kalau 3 kali ditangkap dapat 75.000. Kalau 4 kali dapat 100.000. Kalau banyak saya. Jadi tidak usah dicatat supaya kalian lupa. Ya? Iya, jangan dicatat. Kalau kalian lupa, saya yang berhukum. Nah, ya. Ya. Jadi itu peraturan pertama ya. HP-nya di store semua. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam kelas untuk belajar. Tidak boleh ya. Haram hukumnya. HP dimasuk ke ruangan belajar. Nah, jadi HP yang dibawa dititip ke guru piket ya, guru piket. Ada guru piket setiap hari 2 orang yang bertugas piket. Atau guru yang lain, kalau guru piketnya berhalangan datang, ada guru lain nanti yang menyimpan itu HP-nya.